Halo semuanya, perkenalkan namaku Afifah. Aku dari program studi pengembangan masyarakat Islam semester 6 dengan NIM 0032. Langsung aja teman-teman, kita akan membahas tentang makan bergizi gratis, salah satu program unggulan presiden kita, yaitu Presiden Prabowo. Langsung aja teman-teman, kita hidup di suatu negara di mana anak-anaknya dijanjikan makan bergizi setiap harinya, tapi di lain sisi, orang tua mereka harus membayar pajak yang mencekik, harga bahan pokok naik, biaya pendidikan semakin mahal. Selamat datang di balik layar program makan bergizi gratis. Oke teman-teman, pertama aku ingin membedah program satu ini yang pastinya dengan cara berpikir logis. Kira-kira siapa sih sebenarnya target dari MBG ini? Who is the real target here? Sebenarnya yang aku lihat, skema dari MBG ini itu kayak terkesan sangat dipaksakan. Dipaksakannya itu seperti nggak pakai basic data gitu loh. Jadi di lapangan kita melihat anak-anak dari kelas menengah ke atas yang biasanya mendapat MBG, yang sebenarnya orang tuanya itu mampu untuk membeli bahan pokok untuk mereka makan. Sedangkan di daerah pelosok atau yang sering kita sebut sebagai daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang bahkan mereka dalam mengakses air bersih aja itu masih susah banget, nggak punya akses. It is completely logical to ask, right? Seperti anggaran bertriliun-triliun itu digunakan secara merata, sedangkan di daerah-daerah yang masih butuh harus diprioritaskan, kayak seperti yang selama ini kita pelajarin di kelas, bahwasannya ketika program sosial itu tidak punya target mekanisme yang jelas, target sasaran yang tepat yang jelas, itu nggak bisa disebut sebagai pemerataan gizi, teman-teman. Itu lebih ke pemborosan anggaran secara struktural sih, lebih tepatnya. Kenapa? Ya karena kita dipaksa untuk membiayai makan anak-anak orang kaya yang sebenarnya mereka itu mampu untuk membiayai hidup mereka, membiayai makan bergizi mereka, membiayai kebutuhan lain-lain mereka. Menggunakan apa? Menggunakan uang pajak rakyat kelas menengah ke bawah. Honestly, the math is not matching here. Selanjutnya kita akan masuk ke topik utama yang akan aku bahas, yaitu tentang ladang korupsi MBG. MBG adalah ladang korupsi baru. Kita tahu bahwasanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah membunyikan alarm yang benar-benar danger terkait 8 celah korupsi di MBG. Dan kalau kita amati lebih dalam terkait bagaimana supply chain dari program MBG ini dirancang untuk menjadi sebuah perfect playground for corruption. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan fakta bahwasanya pembangunan dapur dari program MBG ini itu rentan banget mengalami namanya budget markup. Bahan baku seperti daging, sayur, telur, dan lainnya itu sengaja dilambungkan harganya di pasar lokal. And the worst part is munculnya fenomena baru, yaitu adalah dapur gaib, atau yang sering aku dengar sih dapur hantu, dimana dilaporkan oleh staf presiden bahwasanya ada ribuan titik dapur MBG yang sebenarnya mereka itu nggak memproduksi makanan, tapi intensif mereka itu jutaan rupiah per harinya. Jadi per harinya mereka mengalir ke kantong-kantong swasta yang punya orang dalam. Kemudian ada praktik jual beli titik lokasi. Ini membuktikan banget sih kalau sebenarnya program MBG itu nggak cuman untuk mensejahterakan anak-anak agar mereka bisa makan bergizi gratis, nggak sesimpel itu. Tapi ini tuh kayak lebih ke komoditas bisnis para elit politik untuk membuat proyek sih, teman-teman. Anggaran negara dipotong dari hulu oleh para calo, lalu kemudian dipotong lagi di tengah oleh para pengawas. Jadi ketika nanti sampai di hilir, ya di piring adik-adik kita, ya jadinya makanan seadanya gitu. Maksudnya kayak nggak seharusnya segitu aslinya. Ketika makanan MBG itu yang disalurkan memiliki kualitas yang rendah, apa akibatnya? Ya, jadi di beberapa uji coba program ini banyak kasus anak-anak keracunan, dan ini sangat memprihatinkan banget ya, jujur teman-teman. Mari kita melihat the bigger picture in here, dimana MBG itu kan memakai banyak banget anggaran APBN berpuluh triliun. Terus dari mana pemerintah menutup biaya fantastis dari APBN tersebut, sedangkan defisit APBN kita itu sedang membengkak? Ya jawabannya dari utang dari negara lain. Kalau nggak ngutang ya memotong anggaran dari program lainnya. Sedih ya teman-teman, karena kayak ironis aja gitu mengalokasikan dana bertriliun-triliun sebanyak itu hanya untuk makan siang sehari doang, sedangkan di daerah lain itu masih banyak banget prioritas yang seharusnya bisa
diprioritaskan oleh negara. Itu tuh kayak kita lagi memotong tangan kanan kita, memotong tangan kanan kita hanya untuk memberi makan tangan kiri kita gitu loh, padahal kita butuh kedua tangan kita ini. Teman-teman, sebenarnya aku nggak anti MBG karena menurutku program itu tuh niatnya bagus teman-teman, hanya aja memang dalam pelaksanaannya itu kurang tepat karena mereka nggak punya sasaran yang jelas gitu, karena nggak semua orang tuh butuh MBG. Aku dan orang-orang lainnya yang mengkritik MBG saat ini, kita sebenarnya bukan anti terhadap pemenuhan gizi anak bangsa jika sebuah kebijakan dijalankan tanpa akurasi data, tanpa transparansi, dan malah menjadi sebuah ladang basah untuk berkorupsi, maka program ini bisa dikatakan gagal untuk memenuhi esensinya. Ini jadinya bukan lagi untuk memenuhi gizi para anak bangsa, tapi malah sebagai pemborosan anggaran secara terang-terangan. Kalau menurut perspektif teman-teman gimana menanggapi isu terkait hal ini? Karena yang aku baca dan searching, ada beberapa program MBG yang berhasil dijalankan dengan baik di beberapa daerah, atau kalian tetap mencium bau kejanggalan dari program ini? Please let me know your talk in kolom komentar, karena jujur aku pengen banget diskusi panjang banget tentang program ini, tapi dengan berpikir logis dan kritis ya teman-teman, not about just mengkritisi aja. Dan kayaknya hanya cuman itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Makasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir, makasih sudah meluangkan waktunya. Stay rational, stay critical, stay logical. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye, thank you.